Halo konco-konco, tahukah kalian bahwa di Yogyakarta ada sebuah tradisi sakral yang masih dilestarikan hingga sekarang? Tradisi ini disebut Jamasan Pusaka. Menariknya, tradisi ini ternyata punya kaitan erat dengan materi kimia, khususnya tentang asam dan basa. Yuk, kita bahas bersama. Jamasan Pusaka adalah upacara adat Jawa yang dilakukan untuk membersihkan dan merawat benda-benda pusaka peninggalan bersejarah yang dimiliki oleh rakyat Yogyakarta. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap hari Selasa Kliwon di bulan Sura atau Muharram, bulan pertama dalam kalender Jawa. Jika di bulan Sura tidak ada hari Selasa Kliwon, maka akan diganti menjadi Jumat Kliwon. Rangkaian prosesi jamasan dimulai dari Sugeng Agung, yaitu upacara pembukaan yang dipenuhi doa agar semuanya berjalan lancar. Kemudian dilanjutkan dengan Susilaning Lolos Tuwung sebagai bentuk penghormatan kepada pembuat dan pemilik pusaka. Setelah itu, masuk ke tahap utama, pencucian pusaka dan warangan, yaitu proses pembersihan benda pusaka secara hati-hati. Setelah dicuci, pusaka akan dikeringkan dengan kain khusus atau dijemur di bawah sinar matahari. Lalu diberikan minyak agar tidak mudah berkarat. Pusaka kemudian dikembalikan ke tempatnya melalui prosesi menyusup pusaka dan ditutup dengan doa syukur oleh para abdi dalu. Nah, dalam proses jamasan pusaka ini, ternyata menggunakan bahan-bahan alami yang bersifat asam seperti jeruk nipis dan juga belimbing wuluh. Disinilah ilmu kimia ikut berperan, khususnya pada konsep asam dan basa yang ternyata sudah diterapkan sejak lama dalam budaya kita. Apakah teman-teman tahu bahwa jeruk nipis dan belimbing wuluh mengandung senyawa yang dapat digunakan untuk membersihkan pusaka? Bagaimana ya caranya senyawa tersebut dapat membersihkan kotoran yang menempel pada benda-benda pusaka? Jeruk nipis dan belimbing wuluh mengandung senyawa asam yang dikenal sebagai asam sitrat. Asam sitrat adalah asam trikarboksilat organik yang umum ditemukan dalam buah-buahan sitrus seperti lemon, jeruk, dan buah lainnya. Asam sitrat mengandung atom karbon pusat yang terikat pada 3 gugus karboksil dan 1 gugus hidroksil atau OH. Reaksi yang terjadi pada perkaratan besi termasuk ke dalam reaksi redoks. Besi merupakan logam yang bersifat reaktif sehingga mudah bereaksi ketika terpapar air dan oksigen. Besi akan teroksidasi dan melepas elektron, kemudian membentuk ion Fe2+. Ion Fe2+ akan bereaksi dengan ion OH- dan membentuk ion Fe3+ yang merupakan senyawa besi oksida terhidrasi. Lalu, apa yang terjadi ketika asam sitrat bereaksi dengan karat? Atom oksigen pada gugus karboksilat akan membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan ion Fe3+. Ketika gugus karboksilat berikatan dengan atom Fe3+, maka atom hidrogen yang terikat pada gugus karboksilat akan terlepas, sehingga menghasilkan ion 3H+. Ketika gugus karboksilat bereaksi dengan oksida besi atau karat, ion H+ yang berasal dari ionisasi asam sitrat akan menyerang oksida logam, sehingga menghasilkan persamaan reaksi kimia sebagai berikut. Setelah itu, ion Fe3+ yang terbentuk akan berikatan dengan gugus karboksilat melalui ikatan koordinasi dengan atom O dan menghasilkan kompleks sitrat besi yang dapat larut dalam air. 7. Merupakan kompleks besi 3 sitrat, yaitu senyawa koordinasi yang terbentuk dari ion Fe3+ dan ion sitrat C6H5O3- yang merupakan hasil deprotonasi dari asam sitrat C6H8O7.
Kompleks ini berwarna kuning hingga coklat, tergantung pada konsentrasinya. Kompleks ini juga mudah larut dalam air, sehingga karat yang menempel pada besi dapat menghilang. Terbentuknya kompleks ini juga dapat mencegah pembentukan ulang karat. Baik teman-teman, jadi bagaimana pendapat kalian mengenai peran asam basa dalam prosesi jamasan pusaka ini? Dalam prosesi jamasan pusaka, terdapat beberapa bahan yang mengandung senyawa kimia. Salah satunya adalah asam sitrat. Asam sitrat sendiri berperan sebagai agen pembersih karat karena sifatnya sebagai asam lemah dan agen pengkelat. Ion sitrat akan membentuk kompleks yang larut dalam air sehingga karat yang menempel pada logam besi dapat terangkat dan keris menjadi bersih kembali. Kimia bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk melestarikan budaya. Jadi, mari kita semua melestarikan adat budaya kita, salah satunya dengan menjaga keberadaan benda-benda pusaka peninggalan sejarah.